Mubarak, siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Kali ini saya akan membacakan surah Al-Lail beserta asbabun nuzulnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat Al-Lail. Ada beberapa riwayat yang memberitakan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Lail. Di antaranya dari Ibnu Hatim, Al-Hakim, dan Al-Bazzar. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surat Al-Lail turun berkenan pemilik pohon kurma yang bakhil. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berbuah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir, ia segera merampasnya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan, dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga." Pemilik pohon kurma itu berkata, "Hanya sekian tawaran Tuan, aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya." Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang ke Nabi dan berkata, "Apakah tawaran Tuan itu berlaku juga bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Ya." Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku, dan bahwa aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi buahnya sangat mengagumkan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma dan tidak ada satupun pohon yang selebat itu."
Orang dermawan itu berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup." Dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Ia pun terdiam, kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan-bukan. Baik, aku akan berikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya." Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan akan aku serahkan kepada Tuan." Nabi Muhammad kemudian menemui fakir itu, "Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu." Kemudian turun seluruh surah Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa sebagian besar isi surah Al-Lail turun berkenan kedermawanan Abu Bakar. Al-Hakim menyebutkan bahwa ayat 5 hingga ayat terakhir surat ini turun berkenan dengan kedermawanan Abu Bakar yang memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Sementara riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah menyebutkan Bakar telah memerdekakan 7 hamba-hamba yang disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, sehingga turun ayat 17 hingga 21. Surah ini berkenan kedermawanannya. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa ayat 19 hingga 21 surah ini turun berkenan dengan kedermawanan Abu Bakar. Demikian pembacaan Asbabun Nuzul surah Al-Lail. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Istabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.